Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva dan Amalia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Cisco CCNA 200-301 part 1. Nah, di sini kita sudah memasuki bab 2 ya, teman-teman. Ini bab 2 yaitu mengenai IP address dan subnetting. Nah, di sini ada 8 materi yang harus kita bahas. Nah, di sini ada yang satu, subnetting prefix, yang kedua, subnetting soal 1, soal 2, soal 3, yang kelima itu IP public dan IP private, yang keenam, konsep switch dan router, yang ketujuh, praktek switch dan router. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mengenai IP address dan subnetting. Oke, teman-teman, di sini untuk IP address itu memiliki dua jenis, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ada IPv4 Nah, pada kali ini kita akan bahas IP versi 4 terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi di sini IP versi 6-nya kita akan pelajari nanti. Nah, di sini untuk IP versi 4 itu jumlahnya ada 32 bit. Nah, di mana pada IP versi 4 itu terdapat 4 oktat, teman-teman. Terdapat 4 oktat. Di sini bisa X. Nah, di sini per X itu kita bisa isi angka terserah kita ya, teman-teman, asalkan dari 0 sampai 255. Di sini misalnya saya beri contoh IP-nya yaitu 192.168.1.1. Sebenarnya teman-teman bisa memberikan contoh lain, yang penting itu angkanya dari 0 sampai 255. Jadi tidak boleh melebihi 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar itu 192.168.1.1/24. Nah, pas /24 ini, teman-teman, /24 itu disebut dengan prefix, teman-teman. /24 itu adalah prefix, di mana prefix itu merupakan jumlah IP yang digunakan. Nah, di sini untuk mengetahui jumlah IP yang digunakan, kita perlu melakukan yang namanya subnetting. Nah, pada subnetting itu kita mencari total IP, kemudian subnet mask, lalu IP network, lalu IP broadcast, kemudian yang terakhir ada rings. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mencari total IP. Nah, untuk mencari total IP itu terdapat dua cara. Yang pertama cara yang sulit, yang kedua cara yang mudah. Nah, untuk cara yang sulit itu menggunakan angka biner ya, teman-teman, yang 0101. Nah, kemudian untuk cara yang mudah itu seperti ini, teman-teman. Bisa perhatikan untuk rumusnya. Di sini kita menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Nah, prefixnya itu adalah /24. Jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Nah, dari mana asal 32 ini? Sini, teman-teman, 32 itu merupakan total bit milik IP versi 4. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. 2 pangkat 8. Nah, mengapa 2 pangkat? Ini 2 pangkat itu memang sudah default, teman-teman. Pasti ada 2 pangkat, tinggal diganti saja ininya. Pangkat dari 2-nya berapa ya, teman-teman? Nah, ini 8 itu hasil dari total bit yang dikurangi prefix. Di sini total bitnya itu 32 dikurangi prefix 24. Jadi 8. Di sini untuk 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Jadi untuk total IP-nya itu adalah 256. Jadi di sini IP-nya itu dari 0 sampai 255. Ya, teman-teman, di sini untuk menghitung IP dari 0 jadi 0 itu 1, kemudian 1 itu 2, kemudian 2 itu 3. Seperti itu, teman-teman.
Nah, kemudian di sini untuk mencari subnet max, di sini untuk subnet max itu kita menggunakan rumus di sini 256. Jadi 256 itu memang total IP defaultnya teman-teman. Ini 0 sampai 255. Kemudian dikurangi hasil total IP-nya jadi 256 juga, sama dengan 0. Nah, jadi untuk subnet max itu bisa teman-teman tulis 255.255.255.0. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk IP networknya itu IP yang pertama ya teman-teman, yaitu 0. Jadi untuk IP network itu 0. Kemudian IP broadcast itu yang terakhir yaitu 255. Nah, untuk range-nya itu berarti 1 sampai dengan 254. Karena untuk 0 itu digunakan oleh IP network, kemudian yang 255 itu digunakan oleh IP broadcast. Oke teman-teman, kemudian kita akan mencoba lagi untuk maka setting pada IP. Sini IP-nya misalnya 192.168.5.1/26. Dan di sini kita akan mencari juga total IP, lalu subnet max, lalu IP network, IP broadcast, lalu range ya teman-teman. Nah, di sini untuk total IP dari IP 192.168.5.1/26. Di sini kita menggunakan rumus yang sebelumnya sudah kita gunakan ya teman-teman. Jadi 32 dikurangi prefixnya. Di sini prefixnya itu 26. Ya teman-teman, jadi di sini 32 dikurangi 26 sama dengan 6 ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, 2/6. Nah, di sini 2 pangkat itu memang default teman-teman, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Dan di sini 2/6 itu merupakan hasil pengurangan dari 32 dikurangi prefixnya, yaitu 26. Jadi ini 2/6 itu sama dengan 64. Oke, jadi di sini berarti 0 sampai 63. Nah, kemudian kita akan mencari subnet max-nya. Nah, di sini untuk mencari subnet max itu 256 dikurangi total IP. Di sini total IP-nya yaitu 64. Jadi subnet max-nya itu 256 dikurangi 64 sama dengan 122. Jadi teman-teman bisa menuliskan subnet max-nya yaitu 255 T192. Kemudian kita lanjut untuk IP network. Nah, untuk IP network itu selalu 0 teman-teman. Kemudian untuk IP broadcast, IP yang terakhir yaitu di sini untuk yang 64. Jadi ini total IP-nya 64. Jadi IP-nya itu dari 0 sampai 63 ya teman-teman. Jadi di sini untuk IP broadcast-nya itu adalah 63. Kemudian di sini untuk range-nya itu 1 sampai 62. Jadi di sini IP yang dapat digunakan itu ini teman-teman. Jadi ini IP yang dapat digunakan itu 1 sampai 62. Oke teman-teman, sekarang kita memecahkan subnetting yang ketiga, yaitu di sini dengan IP 10.10.50/27. Di sini kita menentukan total IP, subnet max, lalu IP network, IP broadcast, yang terakhir range. Nah, di sini total IP seperti biasa, teman-teman. Caranya tetap sama, yaitu 32 dikurangi prefixnya yaitu 27 sama dengan 5 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini jadinya 2/5 sama dengan, kemudian di sini 2/5 sama dengan 32. Jadi total IP-nya
yaitu 32 teman-teman. Kemudian di sini untuk subnet max-nya itu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Untuk subnet max ini teman-teman bisa menuliskan 255 Nah, kemudian IP network itu pasti 0 teman-teman. Kemudian di sini untuk IP broadcast, ini karena total IP-nya 32, jadi IP broadcast-nya yaitu 31. Dan di sini pada subnetting itu terdapat blok subnet ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan kita sudah memiliki blok subnet yang pertama. Nah, di sini kita akan mencari blok subnet yang kedua. Nah, untuk blok subnet yang kedua itu setelah 31 adalah di sini kita tulis 32. Nah, 32 ditambah 32 sama dengan 64. Nah, 64 dikurangi 1, 63. Nah, di sini untuk 50 itu masuknya ke blok subnet yang kedua. Dari 32 sampai 63. Nah, apabila teman-teman ingin angkanya lebih besar lagi, misalnya 70, kita ganti /27. Jadi kita akan mencari blok subnet yang berikutnya. Jadi yaitu 63 ditambah 1 itu berarti 64. Kemudian 64 itu ditambah 32. Di sini berarti 64 ditambah 32 sama dengan 96. Nah, 96 ini dikurangi 1 sama dengan 95. Di sini kita bisa tuliskan 95. Nah, di sini untuk IP ring-nya di sini 64 ditambah 1 yaitu 65. Kemudian sampai di sini IP broadcast-nya berarti 95. Jadi sebelum 95 adalah 94. Jadi untuk IP yang dapat digunakan adalah 65 dikurangi 94. Nah, setiap blok itu tidak dapat saling terhubung ya teman-teman. Jadi misalnya blok 1 dengan blok 2 itu tidak bisa saling terhubung. Misalnya 10.10.10.10 dari komputer 1 ingin terhubung ke komputer 2 yaitu IP-nya 10.10.10.33. Nah, itu tidak bisa terhubung teman-teman karena berbeda blok subnetnya. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas IP public dan IP privat. Sini contoh IP public misalnya dari Facebook. Misalnya IP-nya 10.10.10.10. Nah, di sini untuk IP public facebook.com itu dapat diakses di mana saja teman-teman. Kemudian di sini contoh yang kedua yaitu google.com. Ini contoh IP-nya yaitu 8.8.8.8. Nah, di sini untuk yang facebook.com dan google.com itu merupakan IP publik yang bisa diakses oleh siapapun dan di mana saja. Bisa di sekolah, di kantor, di rumah, dan di mana saja ya teman-teman, asalkan ada internet. Nah, berbeda dengan IP privat. Jika IP privat di sini misalnya 192.168.5.1. Nah, di sini untuk IP privat itu hanya bisa diakses oleh satu orang saja. Jadi misalnya kita membuat IP privat. Nah, IP privat itu hanya bisa diakses oleh kita sendiri. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk membahas konsep switch dan router. Nah, di sini untuk switch itu digunakan untuk menghubungkan device yang satu blok subnet. Jadi di sini misalnya kita memilih IP 192.168.1.1/27. Nah, di sini untuk /27 itu hanya memiliki 32 IP yang bisa digunakan.
Nah, di sini misalnya PC 1, kemudian di sini terhubung ke switch, kemudian terhubung lagi menggunakan kabel ke PC 2, lalu di sini terhubung lagi ke PC 3. Nah, di sini contohnya untuk PC 1 itu memiliki IP 192.168.1.2. Kemudian di sini untuk PC 2 memiliki IP 192.168.1.3. Lalu PC 3 memiliki IP 192.168.1.4. Nah, di sini karena slash 27 itu memiliki 32 IP yang bisa digunakan, jadi 1 sampai 31 ya teman-teman untuk blok subnet yang pertama. Nah, di sini untuk 2, 3, kemudian 4 itu merupakan masuk di blok yang subnet yang pertama. Nah, kemudian di sini untuk router itu digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda blok subnet. Nah, di sini kita ambil contoh lagi sama yang di atas, teman-teman. Ini kita bisa copy saja. Di sini misalnya akan terhubung lagi ke router ya, teman-teman. Di sini router, kemudian di sini ada PC 4. Nah, di sini misalnya PC 4 itu memiliki IP 192.168.1.70. Nah, pastinya PC 4 itu berbeda blok subnet, tidak seperti PC 1, PC 2, dan PC 3. Karena berbeda blok subnet, itu tidak bisa terhubung ya, teman-teman. Tetapi dengan adanya router, itu PC 1, PC 2, PC 3 bisa terhubung ke PC 4. Oke, teman-teman, di sini kita akan praktek switch yang pertama. Dan di sini kita bisa buka terlebih dahulu Cisco paket tracernya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan device-nya. Di sini kita bisa tambahkan 2 PC saja. Kemudian kita tambahkan switch-nya. Di sini kita bisa klik yang network device, lalu switch. Nah, di sini kita pilih yang paling awal aja, yang ini. Kita tambahkan, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel automatically dari switch ke PC 1, lalu kita sambungkan lagi dari switch ke PC 2. Nah, di sini untuk penamaan PC-nya kita bisa ubah menjadi PC 1 dan PC 2 ya, teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, nanti akan lebih mudah ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk konfigurasi pertama-tama ke PC terlebih dahulu. PC 1, lalu desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita menggunakan IP 10.10.10.10. Kemudian di sini untuk subnet box-nya itu 255.255.224. Ini menggunakan slash 27 ya, teman-teman. Oke, kemudian kita akan konfigurasi juga untuk pada PC 2. Oke, di sini kita bisa desktop IP configuration, lalu IP-nya 10.10.10.11. Untuk subnet box-nya itu 255.255.224 ya, teman-teman, karena slash 27. Oke, jika sudah, kita akan coba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa PC 1 kita buka desktop, lalu ke command prompt ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa ping, lalu IP dari PC 2 nya ya tadi 10.10.10.11. Nah, jika sudah kayak gini, kita bisa enter. Nah, di sini bisa ya, teman-teman, perhatikan di sini untuk PC 1 dan PC 2 bisa terhubung ya, teman-teman. Di sini TTL. Nah, kemudian kita akan ganti IP milik PC 2-nya. Akan coba ganti ya, teman-teman. IP-nya menjadi 13.
Lalu kita akan coba ping ulang seperti tadi, ping 10.10.10.13 ya teman-teman, kita enter. Nah hasilnya itu TTL juga ya teman-teman, karena kita sudah menggunakan switch sebagai alat untuk menghubungkan dua PC yang memiliki blok subnet yang sama. Jadi ini untuk PC 1 itu 10.10.10.10 yang merupakan bagian dari blok subnet yang pertama, dan PC yang kedua itu 10.10.10.13 yang merupakan bagian dari blok subnet yang pertama juga. Oke teman-teman, setelah itu melakukan praktek switch yang pertama, kita akan melakukan praktek switch yang kedua. Di sini kita menggunakan 3 PC ya teman-teman. Kita tambahkan 1, 2, 3, lalu switchnya seperti tadi. Kita menggunakan yang ini. Kita taruh di sini saja. Oke, di sini kita bisa sambungkan ya seperti tadi, switch ke PC 3, lalu switch ke PC 4 maksudnya, lalu switch ke PC 5. Di sini untuk penamaan PC kita ubah saja ya teman-teman, seperti tadi. Di sini berarti PC 3, lalu di sini PC 4, lalu di sini PC 5. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung konfigurasi ya. Di sini untuk PC 3 kita konfigurasi di sini IP-nya 10.10.10.33. Lalu untuk subnet max-nya itu 255.224 karena /27. Kemudian kita akan konfigurasi untuk PC 4-nya, IP-nya yaitu 10.10.10.34. Lalu di sini subnet max-nya itu 255.254. Kan di sini juga /27. Kemudian kita akan konfigurasi juga untuk PC 5-nya. Di sini IP-nya 10.10.10.35. Untuk subnet max-nya itu 255.224. Dan di sini kita akan coba apakah PC 345 bisa terhubung. Di sini menggunakan simbol surat ya teman-teman. Ini kita bisa klik saja dari PC 3 ke PC 4. Nah di sini sukses teman-teman, successful. Kita akan coba dari PC 4 ke PC 5. Di sini sukses juga. Kita akan coba lagi untuk PC 3 ke PC 5-nya. Sukses ya teman-teman. Nah, jadi ketiga PC ini sudah bisa saling terhubung karena bantuan dari switch ya teman-teman. Jadi dari PC 345 itu merupakan blok subnet yang kedua dari /27. Oke teman-teman, sekarang kita akan praktek router. Dan di sini kita buka paket tracernya jika sudah. Nah di sini sebelumnya kita sudah praktek switch ya teman-teman. Di sini kita akan praktek router. Nah di sini kita ubah ya teman-teman supaya ke bawah lagi. Di sini saya sudah. Nah di sini yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan itu memiliki blok subnet yang berbeda. Yang sebelah kiri ini merupakan blok yang pertama dari /27. Nah yang sebelah kanan ini merupakan blok subnet yang kedua dari /27 juga. Nah di sini kita akan tambahkan router ya teman-teman supaya bisa terhubung. Nah di sini kita bisa ke network device, lalu kita pilih yang 1841 saja. Kita taruh di tengah seperti ini. Jika sudah, nah setelah itu di sini kita bisa hubungkan. Kita menggunakan kabel strings dari router. Di sini kita menggunakan FA0/0 untuk switch kosong yang ini. Kita menggunakan fast Ethernet 003. Kemudian kita menggunakan kabel string lagi untuk router ke switch yang ini. Kita menggunakan fast Ethernet 0/1. Kemudian di sini kita menggunakan fast Ethernet 0/4. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan di sini untuk ke option
lalu preference. Dan di sini always show port labels in logical workspace. Ini agar FA-nya itu muncul teman-teman. Nah, jika tidak dicentang itu akan hilang seperti ini. Di sini kita bisa centang. Jika sudah kita bisa close. Nah, FA ini itu disebut dengan interface ya teman-teman. Ini adalah interface. Nah, sekarang kita akan memulai konfigurasi. Di sini kita langsung saja ke router 0. Lalu kita bagian config. Lalu fast Ethernet 0/0. Di sini untuk FA 0/0 itu mengarah ke yang ini teman-teman, yang memiliki blok subnet yang pertama. Nah, di sini kita on-kan saja supaya tidak merah-merah seperti ini. Sini sudah hijau ya teman-teman. Jadi sudah aktif ya. Kemudian di sini untuk IP-nya itu 10.10.10.1. Kemudian di sini untuk subnet max-nya itu 255.255.224. Kemudian di sini untuk fast Ethernet 0/1. Di sini 0/1 itu mengarah ke di sini teman-teman. Ini teman-teman yang memiliki blok subnet yang kedua. Kita bisa on-kan saja, lalu IP-nya 10.10.10.33. Lalu subnet max-nya itu 255.255.254. Nah, IP yang kita isi pada router itu dinamakan gateway ya teman-teman. Jadi untuk FA 0/0 itu adalah ini teman-teman, 10.10.10.1. Ini merupakan gateway dari yang ini teman-teman, yang memiliki blok subnet yang pertama. Nah, kemudian di sini untuk yang 10.10.10.33 ini merupakan gateway milik yang ini teman-teman, yang blok subnet yang kedua tadi. Oke, sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi ya teman-teman. Di sini untuk PC 1 gateway-nya itu 10.10.1. Lalu untuk PC 2-nya gateway-nya berarti 10.10.10.1. Lalu untuk PC 3, nah 33 itu merupakan gateway ya teman-teman. Jadi tidak boleh sama. Nah, kemudian di sini untuk lalu gateway-nya itu 10.10.10.33. Seperti ini 34 ya tadi. Di sini kita bisa masukkan 10.10.36 misalnya. Lalu kita bisa 55.254. Lalu untuk gateway-nya itu 10.10.10.33. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Dan di sini kita akan coba cek apakah antara blok subnet pertama dan juga blok subnet kedua itu bisa terhubung. Di sini kita bisa cek router 2 ke router 3. Ya, teman-teman. Nah, yang pertama kali untuk mengecek itu pastinya violet ya, teman-teman. Kita akan cek ulang. Kedua kalinya kita akan coba cek lagi. Nah, di sini sudah sukses, teman-teman. Jadi di sini antara blok subnet pertama dan blok subnet kedua itu bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman. Ini kita coba lagi untuk PC 1 dan 3. Oke, sukses juga. Ini karena adanya router ya, teman-teman. Di sini router itu berfungsi untuk menghubungkan yang berbeda blok subnet. Oke, teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai bab 2, yaitu IP address dan subnetting. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.